Hari ini kita akan masuk di bagian yang ke-7, tribulasi. 7 tahun ini terjadi di dunia atau di bumi. Jadi sebenarnya peristiwa tribulasi itu persis sesudah rapture atau orang percaya diangkat, bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan, kemudian orang percaya atau gereja naik ke sorga, diadili di tahta bema Kristus untuk menerima mahkota. Peristiwa di atas sana, di sorga, bema pengadilan orang percaya dan pernikahan anak domba dengan gereja. Di bumi, di dunia, itu masa tribulasi. Jadi bersamaan. Di sorga orang percaya diadili di tata bema, kemudian pernikahan Kristus dengan gerejanya atau pernikahan kawin anak domba. Perkawinan anak domba itu. Di bumi, masa tribulasi. Jadi itulah perbedaan orang yang percaya dan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang tidak rapture, yang tidak diangkat, mereka akan kena tribulasi atau mengalami tribulasi. Masa tribulasi atau penyiksaan yang dahsyat, jadi bisa dilihat, diperhatikan sesuai dengan yang saya berikan di awal tadi di bagian ini ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbicara banyak sekali tentang periode siksaan atau tribulasi. Dan bahkan lebih banyak dari asas Alkitab lainnya. Lama waktu masa ini dinubuatkan sebagai masa ke-70 dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Setengah dari masa ini dinyatakan sebagai 42 bulan atau 1260 hari. Wahyu 11 ayat 2 sampai 3. Dengan pengertian bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari lamanya. Masa selama 7 tahun itu dibagi atas 2 bagian yang sama, yaitu masing-masing 3,5 tahun yang ditandai dengan adanya perjanjian perdamaian antara Israel dengan Antikristus di awal masa tribulasi, serta pembatalan perjanjian tersebut di tengah-tengah masa itu. Masa tribulasi juga disebut sebagai hari Tuhan, seperti tertera dalam nas-nas di Yesaya pasal 2 ayat 12, Yesaya pasal 13 ayat 6 ayat 9, Yeskiel 13 ayat 5, Yeskiel 30 ayat 3, Yoel 1 ayat 15, Yoel 2 ayat 1, 11 dan ayat 30, kemudian Yoel pasal 3 ayat 14, Amos 5 ayat 18 ayat 20, Obadja pasal 1 karena cuma satu pasal ya kitab Obadja itu, ayat 15. Sefanya pasal 1 ayat 7 ayat 14, Zakaria 14 ayat 1, Maleakhi 4 ayat 5, Kisah Para Rasul 2 ayat 20, 1 Tesalonika 5 ayat 2, 2 Tesalonika 2 ayat 2, dan 2 Petrus 3 ayat 10. Di samping itu, istilah-istilah yang menyatakan hari itu dan hari besar itu digunakan lebih dari 70 kali dalam Perjanjian Lama. Apabila diteliti, nas-nas di atas akan menunjukkan kepada permulaan ketika Allah mulai mengadakan perhitungan dengan Israel selama 1 kali 7 masa, Daniel 9 ayat 27, sampai kedatangan Kristus kedua kali, dan dilanjutkan dengan masa kerajaan damai di bumi, sampai penciptaan dunia baru dan sorga baru. Kita melihat
keunikan masa tribulasi. Meskipun di sepanjang sejarahnya dunia juga mengalami berbagai kesukaran. Tetapi masa tribulasi ini unik. Keunikan dari masa itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti dicatat oleh Matius yang berbunyi, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius pasal 24 ayat 21. Rasul Yohanes menjelaskan nubuatan ini bahwa semua orang tanpa terkecuali akan mencari perlindungan, tetapi perlindungan itu tidak mereka dapatkan, sehingga mereka berseru kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17. Berdasarkan data ini terlihat sekurang-kurangnya ada dua sifat dari masa tribulasi yang membedakannya dari masa-masa lain yang juga mengalami kesukaran-kesukaran hidup, yakni cakupan wilayahnya yang mendunia dan reaksi kengerian yang luar biasa. Pertama, peristiwa-peristiwa ini dialami di seluruh bumi, worldwide, dan bukan bersifat lokal. Bisa dilihat Wahyu pasal 3 ayat 10. Penderitaan yang dialami oleh manusia dewasa ini, meskipun termasuk berat, sifatnya lokal, sehingga tidak sama dengan masa tribulasi yang merupakan periode penghukuman Allah, yaitu penuangan murka Allah secara universal. Yang kedua, manusia akan bertindak seperti benar-benar sudah kiamat. Di masa-masa kesukaran, orang bisa saja menganggap sudah masa siksaan, tetapi sebenarnya mereka tidak mengalami masa itu betul-betul sudah terjadi. Di dalam masa tribulasi, manusia akan berusaha untuk menyembunyikan diri mereka dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba Allah. Itu Wahyu pasal 6 ayat 16. Dalam masa tribulasi, orang akan menghendaki kematian daripada kehidupan, karena bayangan mereka, bayangan masa depan tidak menarik sama sekali. Kita melihat yang kedua, ini bagian tujuan tribulasi. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Allah mengadakan masa tribulasi? Dan apa tujuannya? Di bawah ini akan dijelaskan beberapa tujuan peristiwa tersebut. Yang pertama, persiapan bagi umat Israel menghadapi kedatangan Mesias. Masa itu disebutkan sebagai kesusahan bagi Yakub, supaya ia siap menerima keselamatan dari Mesias. Yeremia 30 ayat 7. Tuhan Yesus menyatakan hal ini dalam Matius 24 ayat 14. Dan juga sebagaimana Yohanes Pembaptis membawa berita persiapan kedatangan Kristus pertama kali. Adapun keberhasilannya ialah karena adanya kesukaran yang dahsyat, sehingga banyak orang Yahudi bertobat. Matius 25 ayat 1 sampai 13, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Jadi, dahsyatnya peristiwa ini mengakibatkan orang Yahudi mencari Mesias, yang adalah Yesus Kristus, sehingga akan terjadi pertobatan massal mereka. Kedua, pemberian kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Mesias. Allah menghendaki agar kerajaan damai di bumi atau kerajaan 1000 tahun dihuni oleh banyak bangsa-bangsa lain yang sudah selamat melalui khotbah dari sisa-sisa orang Israel. Ditambah dengan kesukaran yang amat dahsyat itu, maka banyaklah orang dari segala bangsa dan suku, bangsa dan bahasa. Wahyu 7 ayat 9, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang bertobat. Jadi kerajaan damai di bumi juga akan dipenuhi dengan orang-orang dari Israel dan non-Israel. Yang ketiga, tujuan tribulasi, penuangan hukuman murka yang setimpal. Tujuan tribulasi juga adalah peristiwa di mana Allah menuangkan hukuman murka
yang setimpal kepada orang-orang Israel yang tidak percaya dan kepada bangsa-bangsa. Wahyu 3 ayat 10, Wahyu 6 ayat 15. Sebab-sebabnya ialah kejahatan, kemurtadan, kemerosotan akhlak mereka. Wahyu 14 ayat 8. Penyembahan berhala khususnya kepada setan. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan kekerasan hati mereka terhadap Allah. Wahyu 16 ayat 9. Jangkauannya jelas di seluruh dunia secara merata seperti tertera dalam Yeremia 25 ayat 32 sampai 33. Yesaya 26 ayat 21 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Inilah program Allah untuk membersihkan dunia ini dari dosa sebelum anak Allah datang sebagai raja untuk memerintah dalam kerajaan damai dan adil di bumi di masa kerajaan 1000 tahun. Selanjutnya kita akan belajar melihat kronologis peristiwa-peristiwa di masa tribulasi. Kronologis ini memang tidak final dan tidak terperinci, namun akan menolong meletakkan peristiwa-peristiwa periode ini dalam susunan yang logis dan mudah diingat. Meskipun banyak peristiwa yang terjadi akan diperhatikan satu demi satu. Ada baiknya deskripsi peristiwa-peristiwa tersebut dijelaskan secara umum terlebih dahulu. Kita melihat deskripsi umum. Secara umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa tribulasi adalah penghukuman dunia dalam 3 sesi, yakni materai, Wahyu 6, terompet atau sangkakala, Wahyu pasal 8 pasal 9, dan cawan murka Allah, yaitu Wahyu pasal 16. Kemudian penganiayaan Israel, Matius 24 ayat 9 sampai 22, Wahyu 12 ayat 17. Masa penyelamatan bagi banyak orang, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 dan ayat 13. Periode pemberian Antikristus, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Wahyu 13 ayat 1 sampai 6. Dan peperangan bangsa-bangsa secara menyeluruh di lembah Megiddo. Wahyu 19 ayat 17 sampai 19. Yang akan diakhiri dengan kedatangan Kristus kedua kali di bumi atau second coming. Kemudian kita akan melihat deskripsi khusus. Dari sifat-sifat khususnya, peristiwa tribulasi ini dapat dijelaskan sebagai penghakiman. Wahyu pasal 14 ayat 7, Wahyu 15 ayat 4, Wahyu 16 ayat 5 dan 7, Wahyu 19 ayat 2. Murka, Sefanya 1 ayat 15, ayat 18, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 6 ayat 16 dan 17 dan lain-lain. Amarah, Yesaya 26 ayat 20 sampai 21, Yesaya 34 ayat 1 sampai 3, pencobaan, Wahyu 3 ayat 10, kemurtadan, Yesaya 24 ayat 1 sampai 4, Yesaya pasal 9. Kita melihat di ayat yang ke-12. Itu deskripsi khusus masa tribulasi. Selanjutnya hukuman, Yesaya 24 ayat 20 sampai 21. Kegelapan, Amos 5 ayat 18, Yoel 2 ayat 2, Sefanya 1 ayat 14 sampai 18. Kesukaran, Yesaya 30 ayat 7, Daniel 12 ayat 1. Kehancuran, Yoel 1 ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kemusnahan, Daniel 9 ayat 27, Sefanya 1 ayat 14 sampai 15. Peristiwa-peristiwa ini sangat mengerikan. Itu deskripsi khusus. Deskripsi terperinci kita akan melihat. Peristiwa yang terjadi pada masa tribulasi bisa dibagi menjadi peristiwa pada awal tribulasi, peristiwa pada pertengahan tribulasi, dan peristiwa pada akhir tribulasi. Nanti kita akan membahasnya, dan ini sama ketika melihat periode 77 tahun terakhir dan perbandingan dari kitab Wahyu dalam kaitannya dengan nubuat Daniel pasal 9 ayat 27 dan Matius pasal 24. Jadi itu untuk deskripsi terperinci. Peristiwa-peristiwa di awal tribulasi. Peristiwa yang akan terjadi pada awal tribulasi adalah Antikristus naik tahta, kemunculan 2 saksi, dan 144.000 dari 12 suku Israel diselamatkan.
kita akan melihat Antikristus naik tahta, kekuasaan dunia, 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Pada awalnya Antikristus muncul sebagai tokoh kecil dari Eropa Tenggara. Kemudian ia menaklukkan 3 kerajaan dan menjadi penguasa konfederasi 10 kerajaan Eropa. Daniel 7 ayat 24, Daniel 8 ayat 25, Wahyu 13 ayat 10. Yang menjadikannya menjadi diktator Eropa. Selanjutnya ia mengadakan perjanjian damai dengan Israel dengan Israel untuk masa 7 tahun, termasuk izin untuk mengadakan sistem persembahan kepadanya di Bait Allah. Daniel 9 ayat 27. Di samping itu, antagonisme di kalangan bangsa Arab terus meningkat juga, sehingga timbul pertentangan keras di antaranya tentang panggilan pribadi dan pekerjaannya, serta untuk lebih mengetahui nasib akhir dari Antikristus ini sendiri. Bisa dilihat di buku J.D. Pentecost, Things to Come, Grand Rapids, Zondervan, tahun 1964, halaman 332 sampai 336. Kita melihat selanjutnya munculnya 2 saksi, Henok dan Elia, 2 orang nabi yang diangkat oleh Allah ke sorga dan belum pernah mengalami kematian secara jasmani. Kejadian 5 ayat 24, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Kemudian akan muncul kembali di bumi pada masa itu dan memulai pelayanannya di Yerusalem yang berlangsung selama 3,5 tahun atau 1.260 hari. Kemudian mereka akan disembelih, tapi oleh kuasa Tuhan mereka segera diangkat ke sorga. Maliaki 4 ayat 5-6 dan Wahyu 11 ayat 3-12. Kemudian kita lanjut, 144.000 dari 12 suku Israel diselamatkan. Dari ke-12 suku Israel yang diselamatkan dan dimeteraikan Allah untuk bersaksi. Jadi tujuan mereka 144.000 dari 12 suku Israel diselamatkan ini diselamatkan dan dimeteraikan Allah untuk bersaksi. Mereka juga akhirnya akan mati syahid. Nanti kita bisa melihat di Wahyu pasal 7 ayat 14 bisa dibandingkan dengan Yohanes 9 ayat 4. Kita akan melanjutkan kejadian pada pertengahan 3,5 tahun pertama. Oleh karena kelicikan dan kekuasaannya, Antikristus akan menang atas bangsa-bangsa, sementara Rusia memelihara keseimbangan balance kekuasaan. Persekutuan negara-negara yang menduduki batas kerajaan Romawi dahulu akan mengkonsolidasikan diri dan menentang penguasa-penguasa dunia lainnya melalui unsur-unsur politik, militer, atau diplomatik. Perkembangan pengaruhnya akan berangsur-angsur dan semakin kuat karena adanya kebutuhan dunia untuk keluar dari krisis besar, sehingga ketegangan manusia meningkat dan Antikristus akan tampil sebagai jawaban kebutuhan manusia itu. Di samping itu, dia juga memiliki kepribadian yang sangat menarik sehingga dinamakan malaikat terang, Daniel 9 ayat 26. Dan sebagai tanduk kecil yang mendominasi 10 tanduk lainnya, yaitu negara-negara lain, kita bisa melihat di dalam Daniel 7 ayat 8 dan ayat 24. Dalam Daniel 11 ayat 36 dan seterusnya, dijelaskan lebih spesifik lagi bahwa ia terletak di sebelah timur kerajaan Yunani dan di sebelah utara Syria, jadi di sekitaran bagian timur Asia Kecil. Dalam 3,5 tahun pertama itu, Rusia dan sekutu-sekutunya akan terus mengembangkan kuasa militer dan diplomatiknya yang masih memberikan kuasa seimbang di dunia. Rusia kemudian menguatkan ikatannya dengan dunia Arab, Liga Arab, berdasarkan Yehezkiel 38 ayat 2-6. Dan riset sarjana modern
tentang lokasi. Ternyata Magog, negerinya Gog, memimpin sekutu utara yang terdiri dari Mesek dan Tubal adalah Rusia. Sekutu Rusia ialah Persia. Kita bisa melihat Yehezkiel 38 ayat 5, yang sekarang adalah Iran. Sekutu kedua dinamakan Ethiopia, yang diperuntukkan sebagai tanah Kus, yaitu sebagian dari Arab. Dalam The New Herzog Encyclopedia of Religions Knowledge dilaporkan bahwa daerah itu ialah sebelah timur Babel yang dahulu dan orang-orang di utara Arabia. Jadi kemungkinan sekali inilah Afghanistan dan Irak. Sekutu ketiga adalah orang Put yang menurut penyelidikan modern adalah Armenia, yaitu Turki, bangsa Turk, dan orang-orang yang mendiami Asia Utara sampai ke Samudra Pasifik. Kemungkinan orang Asia juga, dan masih ada lagi kelompok yang lain. Yehezkiel 38 ayat 6 kita bisa membaca, silakan dibaca di sana. Kita akan melanjutkan pembangunan Israel menurut pola antikristus. Perjanjian perdamaian dengan antikristus menjamin beberapa hak istimewa bagi Israel. Pembangunan Bait Allah kembali dan mempersembahkan korban menurut sistem yang diminta antikristus. Kita bisa membacanya di Daniel 9 ayat 27. Penduduk Israel pun meningkat secara luar biasa karena mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Kita bisa membacanya di Yehezkiel 37. Pola kepahlawanan Antikristus membangkitkan semangat bagi pembangunan Palestina dan penggalian sumber-sumber daya alam. Yehezkiel 38 ayat 11 sampai 12. Kebaikan Israel, kebaikan antikristus, kebaikannya menjadikan bangsa Israel menganggapnya sebagai teman dekat. Bahkan ada yang menerimanya sebagai Mesias. Yehezkiel 28 ayat 15 dan Zakaria yang bisa lihat di ayat 11. Walaupun kemudian mereka akan dikhianati. Lalu kita masuk bagian berikutnya, agama gereja dunia. Selanjutnya antikristus ingin menguasai bidang keagamaan dengan merestui terbentuknya agama gereja dunia. Kita bisa melihatnya di Wahyu 17. Semua agama dunia akan dipersatukan di bawah pimpinannya, yaitu antikristus. Ia akan menjadi sangat kaya dan menguasai sistem ekonomi bagi kepentingan antikristus. Zakaria 5 ayat 11, Wahyu 14 ayat 18, Wahyu 17 ayat 3, ayat 5, dan Wahyu 18 ayat 12 dan 21. Nama disebut sebagai Babel sesuai dengan Kejadian 11 ayat 9. Ia menekankan kesenangan duniawi dan mengizinkan kebebasan percabulan dan merestui serta mengizinkan pembunuhan terhadap para penentangnya dengan nama agama sesuai dengan keinginan antikristus. Ia akan menduduki kota besar 7 gunung. Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 9. Kita akan selanjutnya memasuki bagian yang berikut, penginjilan sedunia dan para syahid. Walaupun demikian kerasnya tekanan dari antikristus, namun Injil kerajaan akan dikotbahkan di semua tempat di dunia. Dan isi Injil itu sama dengan Injil yang dikotbahkan oleh Tuhan Yesus yang dinamakan Injil Kerajaan. Matius 24 ayat 14. Beritanya tetap, yaitu keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Dengan tekanan kehancuran antikristus oleh Yesus Kristus yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Dan hal ini berakibat seluruh dunia akan mendengar Injil Kerajaan itu, bahkan seluruh kematian 2 saksi dan 144.000 orang Israel yang dimeteraikan menjadi saksi itu mati syahid oleh kebengisan antikristus. Allah akan memobilisasi malaikat-malaikat untuk menjadi saksi, sehingga pada akhirnya seluruh dunia ini memiliki kesempatan mendengar Injil yang kekal itu.
Wahyu pasal 14 ayat 6, silakan dibaca di sana. Penginjilan sedunia menjadi lengkap. Penghukuman atas dunia, yaitu dengan 6 materai. Materai pertama ialah seekor kuda putih, yaitu antikristus dan kemenangannya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 2. Tuhan Yesus sendiri sudah menyinggung keberadaannya ketika berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Silakan membaca di Matius 24 ayat 6-7. Kemudian selanjutnya materai yang kedua ialah seekor kuda merah, yaitu perang dunia dan pertumpahan darah. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Silakan membaca di Wahyu 6 ayat 4. Materai ketiga ialah seekor kuda hitam, yaitu kelaparan yang diakibatkan oleh perang dan kekeringan yang dikirim dari atas. Ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Wahyu 6 ayat 5. Materai keempat, seekor kuda hijau kuning, yaitu kematian. 1/4 dari penduduk dunia akan hancur karena pedang, kelaparan, wabah, binatang buas. Dan seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka akan diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wahyu 6 ayat 8. Materai kelima ialah jiwa-jiwa di Mesbah yang menuntut penghukuman. Mereka yang baru diselamatkan akan dibunuh bagi firman Allah pada masa itu. Wahyu 6 ayat 10. Materai keenam ialah terjadinya goncangan di langit dan di bumi, di mana gempa dahsyat akan menggoncang bumi, dan asap dan debu akan menutupi matahari dan bulan. Yoel 2 ayat 30-31. Langit akan diguncangkan dan terbelah dua. Manusia akan memperoleh penglihatan tentang Allah di tahtanya, dan mereka akan gemetar ketakutan. Tanda-tanda ini akan mengawali permulaan hari besar Tuhan yang dinamakan Tuhan Yesus sebagai tribulasi atau Great Tribulation. Wahyu 6 ayat 12-17. Selanjutnya kita akan melihat kejadian di tengah-tengah masa tribulasi. Peristiwa yang terjadi di pertengahan masa tribulasi pada tahun, yakni pada tahun ke-3,5-nya, ada setan dilempar ke bumi, kemenangan besar antikristus, dan pembatalan perjanjian dengan Israel, dan kemurkaan anak domba yang lebih dahsyat. Selanjutnya, setan dilempar ke bumi. Atas perintah Allah, malaikat Mikael menghempaskan setan dan pengikut-pengikutnya, yaitu 1/3 dari jumlah malaikat-malaikat atau bintang-bintang, keluar dari lingkungan sorga dan jatuh ke bumi. Wahyu 12 ayat 7-13. Selanjutnya, setan yang adalah naga itu akan berusaha menganiaya Israel dengan cara yang terdahsyat yang tidak terjadi di bumi sebelum atau sesudah itu. Kemenangan besar antikristus atas Rusia. Sementara antikristus semakin kuat dan berkuasa, dan setelah menghancurkan Rusia, Gog dan Magog, Yehezkiel 39 dan 38, maka ia menjadi satu-satunya penguasa dunia. Hal ini diakibatkan Rusia termakan oleh bujukan setan
untuk bersekutu dengan negara-negara timur Syria, dengan tentaranya yang banyak, serta angkatan udaranya yang kuat. Yeskiel 38 ayat 8-9, Daniel 11 ayat 40. Rusia menyerbu Yerusalem yang dilindungi oleh Antikristus melalui perjanjian dengan Israel. Kalkulasinya ialah secara untung-untungan akan menaklukkan daerah Timur Tengah sehingga akan memperoleh keseimbangan kekuatan. Menanggapi serbuan itu, Antikristus bersaksi bersama-sama tentara-tentara Barat yang sangat besar jumlahnya memasuki pusat negeri Palestina dan menghancurkan 5/6 pasukan Gog, dan kemudian menambahkan negeri-negeri Arab ke dalam aliansi yang dikuasainya, dan selanjutnya menempatkan markasnya di Yerusalem. Daniel 11 ayat 40-45. Selanjutnya Antikristus, binatang besar, itu akan dibunuh di sini. Tetapi kemudian lakunya yang mematikan itu disembuhkan, sehingga dikatakan ia bagaikan keluar dari jurang maut. Habis. The earth, the heart of the earth. Untuk memerintah dunia bagi kepentingan setan. Naga itu. Silakan membaca di Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 13 ayat 2-3, dan Wahyu 17 ayat 8. Dan dikala ia keluar dari jurang maut, ia membunuh kedua saksi yang segera dibangkitkan dan naik ke surga. Mengenai identitas kedua saksi ini, ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama berkata, mengingat keduanya tokoh perjanjian lama dari kalangan bangsa Israel, maka mereka berkesimpulan keduanya adalah Musa dan Elia. Alasannya adalah adanya kesamaan mujizat kedua saksi Allah ini dengan Nabi Musa dan Elia. Namun harus disadari, kedua saksi ini akan mengalami kematian purna tugas mereka. Kualifikasi kematian ini yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh golongan-golongan di atas. Oleh karena Musa secara tegas dinyatakan oleh firman Allah sebagai telah mati. Ulangan 34 ayat 5, Yudas 1 ayat 9. Jadi agaklah sulit bagi kita untuk menerima orang yang sudah mati bangkit, lalu mati lagi untuk kemudian bangkit lagi. Oleh karena itu, proposal terbaik untuk kedua saksi ini adalah Henokh dan Elia. Dan saya lebih cenderung kepada Henokh dan Elia daripada Musa dan Elia. Itu untuk posisi saya di bagian ini. Selanjutnya, pembatalan perjanjian damai. Antikristus membatalkan perjanjian perdamaian 7 tahunnya dengan Israel. Ini terjadi selagi Israel sibuk membersihkan negerinya dari mayat-mayat yang bergelimpangan akibat peperangan karena invasi Gog dan Magog ke Yerusalem. Alasan utama pembatalan perjanjian perdamaian itu ialah karena Antikristus tidak memerlukan lagi bantuan Israel dalam menghadapi Rusia. Sistem penyembahan Israel yang baru dibangun akan dibasmi dan diganti dengan sistem penyembahan penyembahan binatang besar di dalam bait Allah. Daniel 9 ayat 27, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Antikristus menjadi musuh besar Israel, di mana ia kemudian mengejar dan menganiaya semua orang Yahudi yang menolak menyembah kepadanya. Dengan perantaraan mujizat Allah, rombongan Israel yang setia itu mengungsi ke padang belantara Edom, di mana mereka akan dipelihara selama 3,5 tahun terakhir. Silakan perhatikan di Matius 24 ayat 24-25, Wahyu 12 ayat 14-16. Banyak yang lainnya akan mengalami penganiayaan hebat di dekat Yerusalem karena penolakan penyembahan kepada binatang besar itu. Namun mereka belum lagi rela menerima Yesus Kristus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Zakaria 12, kita melihat. Pengumuman murka. Setelah kejadian-kejadian di atas, murka Allah mulai berlaku. Setengah jam keadaan hening di surga. Wahyu 8 ayat 1.
Sesudah pengumuman murka Allah, Wahyu 6 ayat 17. Hal ini merupakan pendahuluan ke dalam tribulasi besar atau Great Tribulation. Wahyu 8 ayat 1. Dan pembukaan materai ketujuh oleh anak domba dengan memperkenalkan 7 malaikat dengan sangkakala atau trompet sebagai tanda penghakiman. Ternyata bahwa pencampakan setan dari surga terjadi sebelum trompet dibunyikan. Wahyu 9 ayat 1-12. Peristiwa-peristiwa masa tribulasi besar kita akan melihat. Masa tribulasi besar ini meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 3,5 tahun terakhir periode tribulasi 7 tahun. Jadi ini merupakan 3,5 tahun kedua. Jadi 3,5 tahun pertama sudah terjadi, ini 3,5 tahun yang kedua. Peristiwa yang terjadi adalah antikristus memerintah sebagai binatang besar, penghancuran gereja dunia, pencurahan 7 murka sangkakala, peningkatan penyembahan palsu, perang Armageddon, kedatangan Kristus dalam kemuliaannya, pengadilan terhadap bangsa-bangsa, dan penghukuman setan. Peristiwa-peristiwa itu kita akan bahas secara rinci sebagai berikut. Antikristus memerintah sebagai binatang besar. Mulai saat ia keluar dari dalam maut, pusat bumi, ia akan menjadi suatu potensi dunia yang besar sekali. Sehingga ia dengan mudah akan dapat menjajah dunia. Ia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas sebab ia bertindak sebagai agen dari si setan dan mendapat kuasa langsung dari setan. Wahyu 13 ayat 4, ayat 8. Wahyu 13 ayat 4 dan ayat 8. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang siapa dan bagaimana karya dari sang antikristus, kita bisa melihat buku Jesuit Pentecost, Thing to Come, halaman 332 sampai 339. Kawan-kawan silakan membaca di sana bagi yang punya bukunya. Kemudian gereja dihancurkan. Setelah seluruh dunia ada di bawah kekuasaannya, maka antikristus menghancurkan gereja dunia. Sekali lagi ini gereja dunia. Dan penyembahan kepada binatang saja yang diizinkan. Lembaga ini telah menguasai dunia keagamaan di bawah antikristus selama 3,5 tahun pertama, dan akan dihancurkan oleh 10 raja yang bersekutu saat itu. Wahyu 17 ayat 16-18. Kejatuhannya dijelaskan sebagai kejatuhan Babel, yaitu suatu sistem keagamaan yang berbentuk sinkritisme dalam penyembahan. Murka Allah, sangkakala 6 di Wahyu pasal 8 sampai pasal 9. Peristiwa selanjutnya adalah lanjutan dari murka supranatural yang berasal dari tahta Allah, yang ditandai secara berurutan dengan 6 sangkakala. Sangkakala pertama, Wahyu 8 ayat 7 merupakan datangnya hujan es dan api bercampur darah, sehingga membakar hangus sepertiga dari rumput-rumput hijau di bumi. Hal ini agak mirip dengan bala di Mesir. Kalau kita ingat, itulah ketujuh hujan es, tapi ini hujan es dan api bercampur darah. Sangkakala kedua, Wahyu 8 ayat 8-9, menjadikan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala dihempaskan ke dalam laut, sehingga 1/3 air, sepertiga air laut menjadi darah, dan 1/3 makhluk laut bernyawa mati, serta 1/3 kapal-kapal di dunia binasa. Sangkakala ketiga, Wahyu 8 ayat 10-11, membuat meteor besar berapi bernama Absinthus dihempaskan ke bumi, sehingga 1/3 sungai dan mata air di bumi tercemar polusi, beracun. Hal ini berakibat banyak manusia yang akan mati. Kemudian sangkakala keempat, Wahyu 8 ayat 12, menyebabkan terjadi kegelapan di bumi,
Ini diakibatkan terpukulnya sepertiga matahari, bulan, bintang, dan tidak berfungsi, sehingga sepertiga dari siang dan malam tidak bercahaya. Mungkin akibat dari polusi tadi. Sangkakala kelima, Wahyu 9 ayat 1-12 ditandai dengan munculnya bala belalang yang sangat dahsyat, yang belum pernah ada sebelumnya di bumi. Dan belalang ini akan menyiksa semua manusia, kecuali 144.000 saksi yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Dan belalang yang keluar dari abis atau jurang maut ini, abis ya, atau jurang maut, akan menganiaya manusia selama 5 bulan. Dan tidak ada kematian pada waktu itu. Ini suatu penderitaan yang amat sangat dahsyat. Sangkakala ke-6, Wahyu 9 ayat 13-19. Menyebabkan munculnya 200 juta tentara berkuda yang dipimpin oleh raja-raja dari timur, sehingga memusnahkan sepertiga penduduk dunia. Silakan membaca Wahyu pasal 16 ayat 12. Di mana sungai Efrat akan kering secara ajaib, yang memungkinkan tentara itu masuk ke Yerusalem, yaitu sekutu negara-negara Asia yang akan menyerang karena takut akan kuasa universal antikristus kepada kerajaan-kerajaan dari barat. Sangkakala ke-7, Wahyu 11 ayat 15. Dibunyikan untuk memperkenalkan 7 cawan murka Allah berikutnya. Silakan baca di Wahyu pasal 15 sampai pasal 16. Terjadi tingkatan hukuman yang memuncak dibandingkan hukuman yang dinyatakan oleh sangkakala tadi. Penyembahan palsu meningkat. Kita lihat selanjutnya. Sebagai pengganti sistem penyembahan yang pertama, dipaksakanlah penyembahan kepada binatang itu. Dan melalui nabi palsunya, Antikristus akan membentuk agama dunia untuk penyembahan bagi dirinya yang berupa patung yang akan ditempatkan di bait Allah. Melalui sistem penyembahan ini akhirnya setan disembah. Wahyu 13 ayat 8 kemudian ayat 11-17. Selanjutnya perdagangan akan tergantung kepada penyembahan setan itu. Dan setiap orang yang bukan penyembah setan akan mengalami kesukaran dalam perdagangan. Kedua saksi akan dibunuh saat ini oleh Antikristus, Wahyu 11 ayat 7-12. Juga ke 144.000 orang saksi seperti di Wahyu pasal 14. Sebab itu kesaksian Injil akan berkurang, sehingga malaikat-malaikat akan diutus turut memperingatkan manusia perihal penghakiman yang dahsyat dari Tuhan. Perekonomian di masa ini akan diatur oleh sistem keagamaan yang sesuai dengan penyembahan binatang, pembelian dan penjualan barang memakai tanda 666 atau 666, dan tanda binatang itu terukir pada dahi maupun tangan kanan manusia, sehingga sistem ini akan mengganggu jalannya perdagangan dunia. Namun dipaksakan juga sebagai suatu cara mendapatkan penyembahan total pada dirinya, yaitu Antikristus, dan kepada setan. Ini Wahyu pasal 13. Terakhir, Perang Armageddon. Peristiwa selanjutnya adalah datangnya angkatan bersenjata dari segala bangsa yang akan berkumpul di lembah Armageddon untuk menyerang Yerusalem sebagai pernyataan amarah mereka yang dahsyat terhadap Allah. Ini atas anjuran binatang besar, mereka berperang melawan anak domba. Zakaria 12 ayat 3 dan ayat 14. Zakaria 12 ayat 3, Zakaria 14 ayat 1-2, dan
Wahyu 19 ayat 19. Ini yang terjadi ketika second coming di perang Armageddon ini. Inilah terakhir yang dijelaskan masa tribulasi. Semoga jelas dan kita cukup lama, memang cukup banyak materinya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Silakan menulis di kolom komentar, mungkin ada kata-kata saya terlebih pengucapan ada mungkin yang keliru. Mohon dimaafkan. Saya berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kita karena ini peristiwa masa depan. Ingat, nubuatan pasti akan terjadi. Perhatikan, pola nubuatan dalam perjanjian lama sudah tergenapi dan banyak yang digenapi. Dan yang belum terjadi, pasti akan terjadi dan digenapi. Ingat, Allah kita adalah Allah yang setia, yang ikrar janji. Dia tidak mungkin ingkar janji. Jadi, apa yang disampaikan melalui masa tribulasi ini, bukan untuk menakut-nakuti. Perhatikan di Alkitab, baca itu kitab Wahyu, mulai pasal 4 sampai 16. Silakan baca di sana secara rinci. Dan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman pause pelan-pelan. Perhentikan dulu videonya, buka ayatnya supaya pelan-pelan. Ikuti alurnya dari awal sampai selesai yang saya bahas tadi. Supaya teman-teman tidak miskomunikasi, tidak salah persepsi, tidak gagal paham. Memang sulit, karena kita ngomong tentang nubuatan. Berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi nantinya di masa depan. Tapi penghiburannya bagi kita, saudaraku, ini the gospel connection-nya. Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita pasti akan diangkat, yaitu saat masa rapture yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, masa rapture, karena masa tribulasi ini terjadi, perhatikan, masa tribulasi ini terjadi di kala gereja Tuhan, mempelai perempuan Yesus Kristus sudah naik diangkat ke sorga, kita diadili menerima mahkota, menerima pahala diberikan oleh Kristus kepada kita mempelai perempuannya, kemudian pernikahan Kristus dengan gerejanya, sedangkan di bumi mengalami masa tribulasi yang sangat-sangat mengerikan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu sebabnya, saudaraku, mari saat ini, jika engkau belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu, berdoa, undang Dia masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Raja, penguasa total dalam hidupmu secara pribadi. Katakan, Allah Roh Kudus, saya orang yang berdosa, tolong saya mau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya kepadamu sungguh-sungguh, supaya ketika kamu percaya, kitab Roma 10, ayat 9-10 mengatakan, ya kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku, dengan hati menerima dan percaya, kamu akan diselamatkan. Intinya, di luar Yesus Kristus, kita menemukan kesia-siaan hidup ini. Orang pasti akan binasa ketika tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena keselamatan hanya mutlak di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus, binasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.